Halo teman-teman semua, saya Muhammad Faujan. Jadi di video part 3 kali ini, saya akan memperluas tentang tema saya sama halnya dengan tema part 1 part 2 saya, yaitu modernisasi politik Indonesia di era reformasi. Jadi kali ini saya akan membahas terkait munculnya partai politik baru di era reformasi Indonesia. Era reformasi di Indonesia yang dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 ditandai oleh munculnya banyak partai politik baru. Transisi ini membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia, menggantikan dominasi Partai Golkar yang telah menguasai sistem politik selama lebih dari 3 dekade. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai fenomena ini. Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang mampu eksis sejak era Orde Baru hingga reformasi. Dalam perjalanannya, Golkar tercatat telah mengikuti 11 kali kontestasi pemilu sejak 1971 hingga 2019. Sebagaimana kita ketahui di masa Orde Baru, Golkar kerap mencatatkan dirinya sebagai partai pemenang pemilu dengan suara selalu di atas 60%. Sementara di era reformasi, meski tergerus dengan berbagai turbulensi, baik yang datang dari eksternal maupun internal partai, Golkar terus mampu eksis di 3 besar pemenang pemilu. Berikut rekam jejak Golkar dalam 11 pemilu yang dilaluinya. Adapun latar belakang perubahan, sebelum reformasi, sistem politik Indonesia didominasi oleh Orde Baru, yang menempatkan Golkar sebagai partai utama. Partai ini berfungsi lebih sebagai alat politik rezim untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan tumbangnya Soeharto, muncul kesadaran bahwa masyarakat membutuhkan lebih banyak pilihan dalam berdemokrasi. Reformasi politik membuka jalan bagi pembentukan partai-partai baru. Selain itu, ada berkembangnya partai-partai baru. Beberapa partai yang muncul pasca reformasi dan menjadi pemain utama di arena politik antara lain, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa kita sebut PDIP. PDIP itu sendiri dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. PDIP berfokus pada nasionalisme dan reformasi sosial pada pemilu tahun 1999. PDIP meraih suara terbanyak menandakan dukungan kuat dari rakyat. Partai kedua yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa kita sebut PKB. Didirikan oleh kalangan Nahdlatul Ulama NU. PKB menekankan pada isu-isu Islam dan kesejahteraan sosial. Partai ini menjadi penting dan mewakili suara masyarakat muslim yang moderat. Selanjutnya ada Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa kita sebut Gerindra. Didirikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2008. Gerindra menekankan pada isu-isu nasionalisme dan berkepihakan pada rakyat kecil. Partai ini berusaha menarik pemilih muda dan nasionalis. Dan yang terakhir ada Partai Keadilan Sejahtera atau biasa kita sebut PKS. Muncul sebagai partai berbasis Islam yang menawarkan alternatif bagi pemilih yang mencari pilihan yang lebih religius dan progresif. Dengan adanya partai baru, kompetisi dalam pemilihan umum menjadi lebih ketat. Pemilihan memiliki lebih banyak pilihan yang memungkinkan mereka untuk memilih partai sesuai dengan visi misi yang mereka anggap sesuai. Ini juga mendorong partai-partai untuk lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Adapun pengaruh media dan teknologi, kemunculan media massa dan teknologi informasi seperti internet memberikan platform baru bagi partai politik untuk menyampaikan pesan mereka. Kampanye politik menjadi lebih interaktif, memungkinkan calon pemimpin untuk langsung berkomunikasi dengan pemilih. Meski banyaknya partai baru bermunculan, mereka menghadapi sejumlah tantangan. Ada 3 poin yaitu keterbatasan sumber daya, keterbatasan pengalaman, yang terakhir ada fragmentasi suara. Mari kita bahas tentang keterbatasan sumber daya. Banyak partai baru kesulitan dalam membangun struktur organisasi dan mendapatkan dana untuk kampanye. Dan yang kedua ada keterbatasan pengalaman. Partai baru seringkali kekurangan pengalaman dalam mengelola pemerintahan dan memahami dinamika politik. Dan yang terakhir ada fragmentasi suara. Dengan banyaknya partai, pemilih bisa terpecah-pecah yang dapat menyebabkan hasil pemilu yang tidak stabil. Bagaimana mempersiapkan itu semua? Artinya begini, apakah terbantu dengan pecahan-pecahan dari anggota partai yang lain begitu? Dan itu sah-sah saja? Iya, saya kira Partai Perindo itu memang berisikan berbagai-bagai latar belakang ya. Jadi ada yang sudah berpengalaman secara politik, ada yang memang baru sama sekali. Tetapi sejak dideklarasikan 7 Februari 2015, Ya. Partai Perindo sudah punya tagline Indonesia Sejahtera. Jadi memang kita hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang kaitannya dengan kesenjangan sosial dan kemudian ini yang menjadi fokus utama kita. Oleh karena itu jangan heran kalau Partai Perindo identik dengan gerobak, Partai Perindo identik dengan ambulans. Karena memang itu yang ingin kita sejahterakan lewat cara-cara seperti itu. Jadi inilah yang menjadikan Partai Perindo tidak sekedar slogan, tetapi juga
memberikan sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Oke, kita sambung setelah ini. Kita harus jeda dulu. Setelah ini Samara juga akan memberikan gambaran-gambaran apa yang kemudian mereka sudah lolos lah pokoknya. Tapi dengan masa yang begitu cepat, sudah ada pilkada, kemudian pilpres, apa yang bisa kemudian strateginya cepat merebut hati masyarakat atau pemilih. Sementara partai lain juga sudah banyak yang ada, atau partai senior. Kami segera kembali. Oke, mungkin itu saja terkait penjelasan tema tentang modernisasi politik Indonesia di era reformasi part 3 kali ini. See you next time.